Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berdiskusi tentang fenomena yang terjadi di masyarakat, ya bukan hanya sekarang sebenarnya, sudah lama ini fenomenanya, yaitu terkait tentang fenomena nikah muda. Nah, seperti apakah nikah muda itu? Apakah pandangan masyarakat umum kita terhadap nikah muda itu positif atau justru sebaliknya? Nah, kita akan berdiskusi dengan seseorang yang bukan hanya mengalaminya, ya, akan tetapi beliau menjadi seorang praktisi di bidang tersebut, yaitu di bidang pranikah dan fenomena nikah muda. Nah, siapakah beliau? Nah, langsung saja kita panggil Uda Agus. Ya, ini kita panggil Uda Agus. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Uda Agus gimana nih kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Keluarga gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat semua. Alhamdulillah. Nah, sekarang kira-kira apa ini kesibukan atau punya project apa gitu, bikin buku atau apa sekarang yang sedang dikerjakan? Lagi bikin buku terbaru sih, lagi nyiapin buku terbaru, judulnya Menikah dengan Ridho Orang Tua. Menikah dengan ridho orang tua. Ya. Nah, ini pas banget ya. Jadi ada beberapa poin yang akan kita diskusikan nanti terkait tentang ridho orang tua. Nah, Uda Agus ini kan nikah kalau nggak salah usia 22 tahun ya? Ya, benar. Usia 22 tahun dan istri juga 19 tahun. Nah, ini kan cocok ya untuk kita bicarakan. Nah, kira-kira ketika Uda Agus ini menikah atau sebelum menikah lah intinya, kira-kira pandangan masyarakat umum terkait tentang nikah muda itu seperti apa sih? Kalau tentang pernikahan tentu masyarakat umum pun berbeda ya pandangannya. Karena masyarakat umum ini banyak lapisannya juga, banyak kelompok-kelompoknya. Tapi secara umum pandangannya adalah pernikahan muda itu adalah suatu hal yang aneh mungkin. Karena kalau misalnya di lingkungan sekitar, tetangga atau apa gitu ya, kalau ada yang nikah muda, mungkin stigmanya negatif, jangan udah hamil duluan gitu kan, atau mungkin married by accident istilahnya gitu ya, sehingga kenapa harus buru-buru nikah ya. Karena dalam khususnya di lingkungan keluarga besar saya, itu orang rata-rata kalau laki-lakinya nikah di usia 30 tahun. Jadi 25 ke atas lah. Jadi 27 tahun itu udah tergolong nikah usia muda. Kenapa itu? Harus 30 tahun? Ya mungkin ukurannya salah satunya kalau laki-laki kemapanan mungkin ya. Jadi kalau usianya udah di atas 25, 27 ya udah mapan gitu ya, atau setidaknya punya kendaraan, punya rumah atau apa gitu mungkin ya. Itu berlaku untuk ini kan bicara tentang di ini ya, di kampung halamannya Uda Agus ini ya. Di Minang. Itu untuk laki-laki. Kalau untuk perempuannya? Kalau untuk perempuan nggak terlalu dipatok sebenarnya kalau perempuan itu. Tapi ya rata-rata di atas 20 lah, atau udah lulus kuliah 25 gitu, standar. Jadi menikah di usia 19 tahun atau 20 tahun, 21 tahun itu mungkin terlihat agak unik. Atau mungkin sebagian orang lihat menimbulkan pertanyaan, lah kok buru-buru nikahnya, kok nikahnya terlalu cepat kayak gitu. Oke, berarti secara umum nikah muda itu masih inilah ya, masih ya aneh lah gitu ya. Di pandangan mungkin masih asing. Masih asing lah gitu ya. Soalnya gitu, kalau di kampung halaman saya pribadi, saya kan asli Banten, Pandeglang. Iya. Ya kan, kalau di Pandeglang itu, khususnya di kampung halaman saya itu bahkan ini untuk wanita ya, untuk wanita malah mereka sebelum, bahkan ketika masih SMP pun udah menikah. Itu. Jadi memang ya mungkin karena faktor ini juga ya, karena faktor lingkungan, karena memang ya mindset masyarakat di situ kan, ya ngapain gitu kan wanita, perempuan khususnya gitu kan harus lama-lama nunggu nikahnya gitu kan, karena mungkin dari sisi mungkin bisa dikatakan perkembangan ekonomi di ini kan ya, di wilayah tersebut cenderung kurang lah gitu ya. Jadi ya pandangan masyarakat mungkin ya daripada terjadi apa-apa gitu kan, daripada nyusahin sekalian lebih baik ya daripada nanti ya walau gitu kan nanti kedepannya kenapa gitu kan perempuannya, ya mendingan ya udah nikahin aja gitu kan. Ya atau mungkin juga orang tuanya melihat ini beban keluarga. Jadi kalau misalnya nggak dinikahin segera, ya biaya hidupnya berapa, biaya ini berapa. Ya emang kalau bisa dikatakan fenomena nikah muda itu memang
bisa jadi mungkin karena faktor lingkungan juga ya, Iya. faktor kondisi, ya bisa jadi suku gitu ya, suku tertentu mungkin ya, atau mungkin ya wilayah tertentu yang memang perkembangan ininya lambat atau seperti apalah gitu ya, Iya. ada banyak faktor lah yang menyebabkan mungkin kalau di kota nikah muda itu hal yang aneh lah gitu ya. Kalau kalau secara umum sendiri dari pemerintah ya. Kalau dari Iya. pemerintah itu kan mencanangkan gerakan ya, jangan menikah dini. Iya. Kayak kalau laki-laki itu usia menikahnya di atas 25 atau kalau wanita kalau nggak salah sekitar 23 atau berapa gitu. Kalau undang-undang itu kan nikah muda itu, definisi kemuda itu usia 19 tahun kalau nggak salah itu. Iya. Jadi ya sebenarnya sudah diperbolehkan usia Iya. 19 tahun. Ya, tapi memang ya beragam ya alasan kenapa ada yang menikah muda atau ada yang masyarakat umum juga berpendapat ngapain nikah muda gitu kan. Ya harus aktualisasi diri gitu, mempentingkan karir, terus ya perkembangan pribadi lah, aktualisasi diri. Oke, berarti kalau untuk nikah muda biasanya nih di masyarakat, khususnya di tempat Uda Agus deh. Nah itu gimana konsep jodoh menjodohkannya? Apakah ya memang dorongan orang tua atau anaknya sendiri? Kalau secara umumnya kalau di masyarakat Minang ya, yang saya pelajari itu sebenarnya itu dijodohkan ya, meskipun ada yang nyari sendiri. Meskipun yang nyari sendiri ini dia tawarkan ke keluarga besarnya, dan keluarga besar ini akhirnya memusyawarahkan lagi, menilai orangnya, mengenali orangnya, sampai akhirnya memutuskan kira-kira ini orang cocok nggak untuk diambil jadi menantu, untuk dinikahkan dengan putrinya atau putranya. Tapi kalau misalnya makin kesini ya sepertinya lebih banyak yang nyari sendiri lah kayaknya ya. Tapi kan orang Minang juga kan banyak yang merantau. Nah itu gimana itu kalau orang-orang yang merantau? Apakah dia kebanyakan dorongan orang tua atau? Kalau merantau itu sendiri sebenarnya udah jadi fitrah kali ya, fitrah istilahnya, atau bawaan diri. Jadi ketika anak Minang itu lahir, kayak saya ini terlahir usia kecil, dan setiap tahun itu kita ngelihat paman, saudara, sepupu atau abang-abang yang pulang kampung dari rantau, dari Jakarta misalnya, dari Pekanbaru atau di mana, sehingga itu sejak kecil itu kita udah secara tidak langsung, meskipun orang tua nggak ada yang nyuruh kamu harus merantau ya gitu, tapi udah tertanam semacam impian atau cita-cita nanti lulus SMA atau lulus SMP saya akan keluar nih dari Minang gitu, saya akan merantau gitu ya, entah itu ke Pulau Jawa. Kalau Jakarta itu, kalau di Minang nyebutnya Jawa gitu ya, entar kita ke Jawa atau mungkin ke daerah Sumatera yang lain, atau bahkan ke luar negeri. Jadi itu memang sudah semacam budaya atau adat tersendiri lah. Jadi bagi orang-orang Minang itu untuk merantau. Makanya kalau zaman dulu itu anak di Minang itu usia SD, SMP, SMA itu tidurnya di surau. Jadi dia tidur di surau, di sana dia diajarin ngaji, diajarin agama, diajarin adab-adab tentang hidup, diajarin silat juga. Nah ini semua ilmu-ilmu kehidupan diajarkan ini adalah untuk modal bagi dia nanti ketika sudah merantau nanti gitu. Jadi memang sudah ada bekal lah gitu ya. Iya. Oke. Nah ini nih, saya ada pertanyaan terkait tentang ta'aruf. Ta'aruf. Nah mungkin ya sekarang gitu ya, kalau sekarang kan sudah mulai banyak nih istilahnya booming lah gitu ya di masyarakat, khususnya masyarakat kota sih, kota tentang istilah ta'aruf ini. Tapi kalau misalkan kalau di kampung gitu itu kayaknya 90 sekian persen masih wah apa itu ta'aruf gitu ya. Jadi masih awam lah gitu ya, masyarakat umum, secara masyarakat umum. Nah kira-kira gimana nih pandangan Uda Agus terkait tentang ta'aruf versus pacaran? Sebenarnya ta'aruf itu sendiri istilahnya mungkin agak kekinian ya, agak baru gitu. Tapi proses mengenali sebelum menikah itu, sebagaimana di proses ta'aruf itu sudah dilakukan sejak zaman dahulu kala oleh kakek kita, nenek kita mungkin. Sebelum menikah seseorang pasti akan lihat dulu. Kalau di Jawa itu terkenal dengan bebet, bibit, bobot. Dan babat gitu ya istilahnya, lihat keturunannya, lihat kualitas dirinya, lihat agamanya gitu kan, lihat penampilannya. Nah ta'aruf pun sebenarnya esensinya adalah untuk mengenali hal itu juga.
Pacaran pun esensi dari pacaran pun ya untuk mengenali. Kan pacaran itu adalah orang saling kenalan dulu, nanti kalau misalnya cocok menikah gitu ya. Meskipun pada akhirnya proses pacaran itu jadi proses yang rumit, yang panjang, banyak dramanya, banyak ininya. Jadi udah kayak hubungan suami istri juga gitu. Ya banyak hal-hal lainnya. Nah, sementara proses ta'aruf ini goalnya itu, tujuannya itu tetap sama dengan proses-proses yang istilahnya udah ada di masyarakat, kayak penjajakan, kayak mengenali orang dan lain-lain. Mungkin istilah yang Islamnya ya ta'aruf gitu. Jadi secara esensi ta'aruf ini udah ada sejak dari zaman dulu kala gitu. Pernah suatu ketika saya presentasi ngejelasin ta'aruf ini di depan kalangan umum. Nah, salah satunya di sana ada seorang senior yang mungkin udah tua, usianya 60-an dan ini non muslim. Ketika saya jelasin panjang lebar tentang ta'aruf, pas selesai saya jelaskan, dia langsung komentar. Dia setuju dengan proses yang kayak gini katanya. Bahkan di nenek kakek saya dulu, orang tua saya dulu juga kayak gini prosesnya gitu. Jadi nggak banyak drama kayak pacaran gitu. Nah, ta'aruf versus pacaran, kalau pacaran itu kan dia melakukan proses perkenalannya berdua. Sementara ta'aruf ini dia ada perantara yang mendampingi. Nah, perantara ini kalau misalnya dia seorang sebutlah aktivis Islam, biasanya guru ngaji gitu ya, atau mentor atau murabinya gitu kan. Tapi kalau misalnya dia nggak punya guru ngaji ini, ya perantara itu bisa orang tua, bisa kakaknya, bisa pamannya atau keluarganya gitu. Jadi sebenarnya secara esensi ya ta'aruf itu yaitu tujuannya untuk mengenali. Cuma ta'aruf itu lebih memudahkan seseorang untuk mengenali yang lainnya tanpa harus rumit panjang seperti layaknya pacaran. Kira-kira kalau untuk gimana ya? Oke lah, tadi sudah disinggung tadi terkait tentang pacaran itu kan rumit gitu, terus banyak dramanya. ya fenomena terjadi gitu kan. Ada yang pacaran udah 6 tahun, ada semenjak ya lulus 7 tahun gitu kan. 7 tahun ternyata ketikung gitu kan. Aduh, itu kan sakitnya gimana gitu. Nah, kira-kira kalau dari sisi proses ta'aruf, ada ini nggak sih apa kayak semacam rumusnya atau ta'aruf ini gini loh gitu, harus kayak gini, itu ada nggak? Atau mungkin atau memang ta'aruf itu fleksibel, jadi ada sisi-sisi yang bisa fleksibel lah, atau mungkin ada batasan ta'aruf itu harus sekian lama gitu kan? Karena kan yang saya tahu ya, yang saya tahu proses ta'aruf itu karena kan gini. Yang saya tahu di zaman Rasulullah itu adanya istilah khitbah. Nah, setelah proses khitbah baru pendalaman. Nah, pendalaman itu yang disebut istilahnya ada istilah nazar gitu kan kalau di masa Rasulullah. Nah tapi di masa Rasulullah itu kan faktor masyarakat masih sedikit. Maksudnya muslim ya. Muslim itu kan ya hanya sekitar Madinah saja kan. Udah kenal ya, semua. Kan? Jadi ya penduduk Madinah itu kan sekitar paling maksimal 2.000 ya sekitar 3.000 5.000 lah gitu ya. Itu kan nggak terlalu banyak lah. Jadi secara tidak langsung orang-orangnya pada kenal lah gitu kan. Itu memang untuk proses jadi nggak ada tuh istilah ya pacaran kayak kita sekarang gitu kan. Jadi karena memang mereka sudah pada kenal. Nah, proses ta'aruf ini kan salah satunya karena kan kita sudah dari berbagai negara gitu kan, dari berbagai wilayah, sehingga ya ketika kita mungkin teman SMA atau teman kuliah lah gitu kan, itu kan ya khususnya misalkan saya dari Pandeglang gitu kan, terus misalkan saya suka sama seseorang teman, oke lah teman sekelas, tapi dia asalnya dari mana gitu kan, dari bisa jadi dari Minang atau dari mana, itu kan jadi kita kenal tapi hanya sekedar kenal di kelas saja gitu kan. Jadi harus ada proses butuh pendalaman lagi, perkenalan lebih dalam. Nah, itu mungkin proses ta'aruf. Nah, kira-kira ada ini nggak sih hal yang sakral dalam ta'aruf itu? Harus waktu yang ya mungkin waktunya harus segini gitu, atau prosesnya harus ini. Jadi sebenarnya ta'aruf ini pilihan ya. Jadi ada orang itu pengen nikah, misalnya Mas Asep ya, Mas Asep pengen nikah dengan seorang wanita, udah tahu orangnya, udah ngeliat orangnya gitu, atau mungkin direkomendasi ini sama orang yang dipercaya. Sebutlah misalnya ayah Mas Asep gitu, Asep nih ada gadis cantik soleha, nih nikah nih sama Asep gitu kan. Nah, karena udah percaya sama ayah, udah tahu nih kalau ayah udah milihin nih, udah pasti baik lah orangnya ya gitu kan. Nah, ketika hal itu terjadi, maka nggak ada lagi pertanyaan dalam diri, ini orang baik nggak sih gitu. Maka ketika hal itu yang terjadi, proses ta'aruf nggak perlu lagi. Jadi ya udah langsung nikah gitu kan. Sama dengan kisahnya
kalau nggak salah ayahnya Imam Syafi'i yang kisahnya menemukan apel dia kan di sungai, terus dia gigit apel, terus dia mikir kan ini punya siapa nih, akhirnya dia telusuri kebunnya kan, akhirnya ketemu sama tukang kebun itu sebelum apel itu diikhlaskan kan disuruh jaga kebun dulu tuh, disuruh jaga kebun, habis itu singkat cerita akan dinikahkan dengan putrinya gitu kan. Nah putrinya ini disampaikan bahwa dia orangnya buta, lumpuh dan sebagainya gitu. Nah si putri pun sebenarnya kan tinggal iyain kata ayahnya aja, dia nggak nanya ini orangnya siapa sih gitu kan. Kenapa? Karena hal itu terjadi ketika dia udah percaya sama ayahnya, dia udah percaya sama bapaknya. Dan si orang ini, si laki-laki, si ayahnya Imam Syafi'i ini yang makan apel ini, dia saking inginnya apel itu diikhlaskan, makanya dia mau melakukan apapun gitu kan, agar apel yang masuk ke dalam perutnya itu jadi halal gitu kan. Akhirnya tanpa banyak pertanyaan dan lain sebagainya, dia menerima tawaran untuk menikah tersebut. Nah kalau hal itu terjadi, maka proses ta'aruf itu tidak diperlukan, karena yang udah menta'aruf itu adalah orang tuanya. Karena dalam kisah ini kan yang mengenali atau menta'aruf si laki-laki itu kan ada ayah si putri kan. Ketika ada laki-laki yang begitu ingin memastikan sesuatu makanan yang masuk ke dalam perutnya itu adalah halal, maka bapak si putri udah berpikiran laki-laki ini soleh, laki-laki ini baik, makanya diuji kan, dites suruh ini suruh itu gitu. Nah ketika hal ini terjadi ya proses ta'aruf tidak diperlukan, atau mungkin prosesnya adalah dicariin oleh gurunya dan dia percaya banget nih sama gurunya. Misalnya Kang Asep punya seorang guru gitu, mentor yang dipercaya, guru kehidupan atau guru ngaji atau murabi gitu kan. Nih kamu kayaknya udah siap nikah nih gitu kan, udah siap nikah. Nah ini ada wanita yang solehah, dan ketika hal itu terjadi ya udah saya siap nikah. Dan ini pernah terjadi di era-era nggak terlalu jauh gitu ya, di kalangan para aktivis dakwah begitu. Bahkan mereka baru melihat atau nazar itu aja pas detik-detik mau akad nikah, jadi baru tahu oh ini orangnya gitu kan. Tapi di sana kan ada semacam trust atau kepercayaan kepada orang yang menjodohkan. Nah ketika ini belum ada, kan berarti kan muncul keraguan. Misalnya tiba-tiba ada datang seorang laki-laki, kalau sekarang itu kan proses orang nyari jodoh itu ada yang mungkin di online, di sekolah dan lain sebagainya gitu kan. Nah kita masih ragu nih. Nah ketika masih ragu dengan seseorang, di tahap itulah dibutuhkan proses ta'aruf atau saling mengenali itu. Ya. Jadi memang tergantung ini ya, tergantung kondisi seseorang. Jadi kan kalau yang kisah yang tadi itu kan memang karena mungkin faktor kedekatan orang tua dan anak memang sudah ya mereka sudah saling percaya lah gitu kan. Sehingga apapun pilihan orang tua ya itu yang terbaik. Nah, tapi kan tidak jarang juga atau mungkin ya besar juga kan masyarakat kita sekarang ya mohon maaf mungkin kalau bagi masyarakat kampung lah gitu ya, kan kebanyakan ya orang-orang kampung itu kan anaknya pendidikannya lebih baik daripada orang tuanya biasanya, ya kan, sehingga ya ketika orang tuanya punya pilihan A ya, tapi anaknya karena memang anaknya dia sudah melihat banyak kondisi lah gitu kan, sehingga wah nggak cocok nih gitu kan, jadi dia punya pilihan lain. Memang itu salah satu tantangan bagi orang tua juga ya untuk ya pertama kedekatan orang tua dengan anak dan juga orang tua ini melihatnya ukurannya apa gitu. Kalau kisah yang tadi itu kan karena dia kesolehan ukurannya. Kalau di masyarakat mungkin melihatnya dia punya kendaraan apa gitu kan, udah punya rumah atau belum gitu. Nanti kamu nikah makan apa? Ya. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya ini, kira-kira sebelum kita menikah itu apa sih modal kita, atau mungkin kita harus punya semacam mindset atau mungkin gambaran besar lah gitu ya, bahasa kerennya visi dan misi. Kalau organisasi kan gitu ya, visi dan misi. Nah itu kira-kira visi dan misi menikah itu seperti apa yang ideal? Kalau secara umum kan visi dan misi itu kalau menurut Al-Quran kan untuk ini ya, untuk mencapai sakinah, mawaddah, warahmah gitu ya, untuk masuk surga sekeluarga gitu. Nah setiap manusia, setiap orang tentu memiliki bakat atau passion dirinya masing-masing gitu. Sehingga secara umum tujuan besarnya adalah masuk surga. Maka ada jalannya nih untuk masuk surga ini pakai hal apa? Ada mungkin orang yang dia itu di dunia itu mengekspresikan bakatnya atau berkarya dalam hal pesawat misalnya. Dia punya cita-cita besar nih, ingin menyambungkan pulau-pulau di Indonesia dengan pesawat. Ini kisahnya Eyang Habibie gitu kan.
kalau di baca novelnya kan ketika dia melamar istrinya kan kayak gitu, dia nyampein visi misinya. Ini visi misi saya nih ingin menggapai menyambungkan pulau-pulau di Indonesia dengan pesawat, ingin bikin pesawat lah gitu. Nah sebelum masuk ke visi misi pernikahan tentu khususnya laki-laki dia punya visi pribadi dulu, visi pribadinya apa, sehingga dengan hal ini dia nyari istri dia lebih kayak menawarkan, nih saya punya visi begini, kira-kira kamu mau nggak kita berjuang bareng, kita kejar visi ini sama-sama gitu kan. Nah visi misi yang pernikahan inilah mungkin bisa didiskusikan dalam proses ta'aruf itu. Kalau dalam proses ta'aruf itu ada istilahnya kayak menyamakan persepsi, menyamakan cara pandang pernikahan, cara pandang setelah menikah nanti rencana kayak gimana gitu kan. Plan map lah gitu. Iya, plan-plannya gitu ya. Karena memang secara umum ya kita mau masuk surga nih sekeluarga, tapi langkah-langkahnya, aktivitasnya akan dilakukan apa gitu kan. Apakah kita mau masuk surga sekeluarga, keluarga ini mau jadi keluarga dakwah misalnya gitu kan. Kita bikin rumah yang target bikin rumah, atau mungkin kalau nggak bikin rumah kontrakan dulu, misalnya di sana ada tempat pengajian anak-anak misalnya itu, bukan buka pustaka dan lain-lain. Nah, ini jadi semacam aktivitas-aktivitas yang direncanakan nanti setelah pernikahan. Tapi secara umum adalah ini ada dulu di diri laki-laki setelah menikah itu, entah dia berkaryanya di bidang pendidikan atau mungkin di bidang akademi gitu ya, atau mungkin di bidang lainnya gitu. Banyak, setiap orang punya bakat masing-masing gitu ya. Berarti memang apa ya, cara pandang kita terhadap pernikahan itu memang termasuk cara pandang kita terhadap diri kita. Iya. Gitu. Jadi seperti apa diri kita memandang diri kita sendiri, ya nanti kita akan memilih pasangan ya seperti itu. Karena kan ada istilah kan jodoh itu kan cerminan diri kan. Nah, kalau saya kita pernah dengar dalam Al-Qur'an itu kan waja'alna syu'uban wa qabaila lita'arufu, ya kan, di situ ada istilah ta'arufnya. Nah, tapi kalau pemahaman saya nih terhadap lita'arufu itu, jadi ketika kita mencari atau ya memilih pasangan gitu ya, lita'arufu itu gimana ya? Jadi saya sebagai laki-laki punya potensi apa? Nah, terus saya suka sama dia karena dia punya potensi apa gitu kan? Nah, sehingga ketika saya dan dia menikah itu potensi yang berbeda ini digabungkan untuk menghasilkan karya atau ya bermanfaat bagi orang banyak gitu kan. Nah, karena kan ya tadi gitu kan, tujuan ya memang tujuan hidup kita ya surga gitu kan, menggapai ridha Allah, dan kita sebagai hamba Allah adalah untuk beribadah. Nah, tapi untuk mencapai surga tersebut, langkah apa yang harus kita lalui, sehingga kalau misalkan tadi udah tercapai nih, misalkan saya punya potensi ini, yang saya sukai gitu kan, wanita ini dia punya potensi ini, sehingga ketika kita mencintai seseorang itu karena kelebihan, ya, karena dia punya potensi yang kita tidak miliki gitu kan, sehingga potensi pecah dalam rumah tangga itu akan kecil lah gitu kan. Karena kan masing-masing kita tidak memandang kekurangan gitu kan. Karena kan ya kekurangan itu kan udah fitrah masing-masing gitu kan. Kita itu kekurangan itu akan muncul semuanya ketika masa pernikahan kan, ketika berkeluarga. Tapi kalau misalkan yang kita pandang adalah kelebihan masing-masing, sehingga kekurangan itu karena kita punya visi gitu kan, visi ke depan menikah kita akan seperti apa gitu kan. Sehingga hal-hal remeh-temeh itu ya hanya riak saja gitu ya. Jadi ibarat ombak itu hanya riak saja gitu kan. Jadi nggak bakalan mengguncang atau merobohkan rumah tangga karena visi kita sudah jelas gitu. Nah, tadi kita sudah bicara terkait tentang visi dan misi pernikahan gitu kan. Visi kita sudah jelas gitu kan, kita ingin masuk surga bersama, dan langkah kita untuk menuju surga juga sudah jelas gitu kan. Nah, sekarang bagi para jomblower dan jomblowatin termasuk saya nih. Nah, kira-kira apa nih yang harus dipersiapkan? Persiapan apa sih yang harus dimatangkan gitu kan bagi kita yang belum menikah ini? Apa ya persiapannya? Kalau secara syariatnya menikah itu kan sangat mudah ya, sangat mudah. Kalau laki-laki itu syaratnya balik gitu kan, dan bisa melakukan hubungan seksual gitu kan. Dan kalau wanita itu sudah ada restu dari walinya, dari orang tuanya. Nah, kalau bagi laki-laki tentu karena dia perannya menafkahi, tentu dia setidaknya punya penghasilan. Penghasilan ini nggak harus tetap ya, yang penting adalah
tetap berpenghasilan. Ya, karena dia kan fungsinya tugas utamanya adalah menafkahi istri. Menafkahi. Nah ini minimalnya kalau misal diangkain ya bisa lah untuk hidup berdua dalam 1 bulan, buat beli makan gitu ya, buat nyewa kontrakan atau kosan gitu. Maka dia udah boleh nikah, udah sah untuk nikah. Jadi apa yang harus dipersiapkan? Ya sebenarnya mempersiapkan itu tadi. Soal mahar ya bisa lebih mudah, lebih memudahkan, lebih baik ya kata Rasulullah gitu. Laki-laki yang barokah itu adalah wanita yang barokah itu adalah yang lebih memudahkan atau meringankan maharnya. Nah di dalam hal ini tentu wanita melihat ya, ketika ta'aruf kan dia lihat tuh laki-laki calonnya. Kalau misalnya laki-laki ini punya penghasilan sebutlah 3,5 juta gitu ya. Mahar dengan angka atau senilai 300 sampai 500 ribu tentu tidak memberatkan gitu ya. Kalau misalnya belum ada dana juga ke KUA aja nikahnya gratis. Jadi pada dasarnya pernikahan itu mudah. Nah, yang bikin dia berat adalah ketika ada rezekinya, ada keinginan ini dan keinginan itu gitu kan. Bisa jadi karena faktor adat ini harus Adain awal gitu. Nah, itu yang ya itulah. Nah, faktor. keluarga pun juga sebenarnya nggak masalah gitu nikahnya. Biasanya di para ibu itu kan bilang nih, nah bagi ibu sih, bagi bapak nggak apa-apa, kamu nikahnya di KUA aja. Tapi apa kata tetangga gitu kan. Nah hal-hal inilah yang pada akhirnya membuat pernikahan itu terasa berat gitu ya, dari sisi keuangan, mungkin dari sisi finansial. Nah dalam hal ini tentu dibutuhkan sebuah mungkin nggak semacam keahlian gitu ya, keahlian untuk bisa komunikasi, negosiasi dengan orang tua. Nah itu kalau dari sisi nafkahnya. Nah hal lain yang perlu juga dipersiapkan, bahkan ini sebenarnya jauh lebih penting daripada mempersiapkan hal-hal yang berhubungan dengan finansial tadi, kayak semacam resepsi dan lain sebagainya. Yaitu adalah bagaimana kesiapan dirinya, bagaimana bekal diri yang dimilikinya untuk menjalani kehidupan berumah tangga itu. Karena pernikahan itu kan nggak hanya 1 hari resepsi itu saja, tapi adalah ribuan hari setelah resepsi itu. Bagaimana dia jadi ayah, bagaimana dia jadi ibu, bagaimana dia memimpin, bagaimana dia memperlakukan istrinya, bagaimana istri taat kepada suami, bagaimana dia mengasuh anaknya. Nah hal-hal inilah sebenarnya yang perlu dipersiapkan. Nah mempersiapkan hal ini nggak harus menunggu sempurna dulu baru nikah. Ini bisa dipersiapkan atau dipelajari sambil jalan pernikahan gitu. Tapi yang penting adalah di awal ada kesadaran, oh kalau sudah nikah saya nih mau jadi seorang ayah. Baru setelah nikah nih saya pelajari ini, saya cari ilmu tentang ini dan lain sebagainya. Ya. Kalau saya pernah ya kita sering dengar gitu kan hadis Rasulullah, ya ayyuhalladzina amanu man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Nah, ya sebagian beberapa ulama gitu kan menyebutkan bahwa itu kan kemampuan ya. Nah kemampuan mungkin bisa digolongkan umumnya jadi dua lah gitu ya. Jadi kemampuan lahir dan batin. Ya bisa jadi tadi gitu kan kita harus sebelum menikah itu ilmu ya pastinya lah gitu ya. Ilmu bukan hanya ilmu pranikah saja, tapi ilmu ya parenting lah gitu ya. Jadi ya kita harus ya siap gitu kan resiko berkeluarga itu seperti apa. Nah itu dan ya ilmu terkait tentang kewajiban suami dan istri dan sebagainya. Terus ya tadi lahir dan batin mungkin ya tadi gitu ya. Kalau dari sisi lahir mungkin ekonomi gitu kan dia harus laki-laki harus siap menafkahi gitu kan. Harus siap menafkahi dan lain sebagainya. Jadi memang kenapa fenomena ta'aruf ini sangat asing gitu ya di masyarakat kita. Sebenarnya nikah muda itu di masa Rasulullah sangat banyak loh ya sebenarnya. Banyak sekali. Banyak nikah di bawah 20 tahun gitu. Ya Rasulullah ya usia 25 ya, tapi itu kan usia masih ya. Kalau misalkan kita pakai usia hijriah mungkin sekitar 24. Banyak seperti Usamah gitu kan. Usamah bin Zaid usia 17 tahun. Bahkan yang lebih mungkin bagi masyarakat kita ini gitu ya. Aisyah menikah usia 6 tahun. Nah itu kan kalau di masyarakat kita heboh nanti itu ya kalau. Nah tapi itu inilah panjang ceritanya. Sebenarnya nggak hanya di zaman Rasulullah aja yang nikah muda ya. Zaman-zaman pahlawan kemerdekaan Indonesia itu nikah muda. Bahkan orang-orang usia 14 tahun, 15 tahun itu yang mengadakan sumpah muda kalau saya nggak salah, perwakilan dari Jong Java itu usianya 14 tahun. Begitu juga yang lain 18, 20 segitu. Nah hal ini juga yang
kita lihat adalah dari sisi kalau istilahnya itu akil balik gitu ya. Jadi akil itu adalah dewasa secara pikiran, secara mentalnya, sementara balik itu adalah dewasa secara fisik. Nah, anak-anak zaman dulu ya, mungkin zaman orang tua kita, kakek kita dulu, itu akil dengan baliknya ini seimbang gitu. Artinya kalau dia itu udah balik, dia udah akil. Misalnya usia 15 tahun, dia udah balik gitu kan, secara fisik gitu kan, dan dia juga sudah akil, artinya dia sudah bisa nyari nafkah sendiri, udah mandiri lah gitu. Nah, sementara hari ini yang terjadi adalah balik itu semakin cepat, sementara proses akil atau pendewasaan ini melambat gitu. Anak 20 tahun mau jajan masih merengek sama orang tuanya gitu kan, dia mau nonton traktir pacarnya misalnya, tapi duitnya minta ditransferin dari orang tua gitu. Nah, fenomena ini yang terjadi pada saat ini, dan ketika bagi teman-teman semua dan kita semua yang ingin menikah, tentu adalah jadi PR besar juga bagi kita, bagaimana nanti kita punya anak sehingga anak kita ini bisa dalam kondisi balik usia 15 itu setidaknya ya bisa nyari nafkah sendiri, urusan agamanya udah selesai gitu kan, dan dia udah matang lah, udah jadi pria dewasa. Jadi 15 tahun itu laki-laki itu udah bisa menanggung kehidupannya sendiri. Jadi jangan sampai berlarut-larut gitu ya, usia 20 tahun, 25 tahun tapi masih kekanak-kanakan gitu. Berarti memang faktor terbesarnya adalah faktor akil atau pendidikan mungkin ya. Iya. Dikarenakan gini, apa namanya? Ya tadi sudah kita bahas tadi bahwasanya masyarakat umum kita ini bisa dikatakan lambat matang. Lambat matang kenapa? Karena ya kita mayoritas ketika sudah lulus kuliah itu kan hitunglah usia 22 tahun gitu kan. Itu kan apa? Kesibukannya kan baru nyari kerja kan. Baru nyari kerja itu kondisi masyarakat umum. Karena memang gimana ya? Ya memang beda ya. Kalau ya karena kan Allah sudah mentakdirkan bahwasanya Rasulullah dan para sahabat adalah generasi terbaik. Tapi kan generasi terbaik ini kan berarti bisa kita contoh kan. Nah, mereka usia muda itu bahkan usia belasan gitu ya. Itu mereka sudah berprestasi. Bahkan ya Rasulullah usia 7 tahun saja itu kan sudah dilatih untuk berdagang. Ya kan usia 7 tahun. Berarti memang dari semenjak usia dini mereka sudah sudah pandangan mereka terhadap hidup itu sudah jelas lah gitu ya. Dan mereka nggak ya apalagi tentang masalah ekonomi gitu kan, mereka sudah bisa lah untuk mencari ekonomi sendiri. Tapi ya masyarakat ya mungkin ini PR besar kita lah gitu ya, terkait tentang problem pendidikan. Mungkin cara pandang kita terhadap pendidikan versus sekolahisme. Karena kan yang terjadi mindset masyarakat kita kan kita harus sekolah, bukan harus berpendidikan. Masalahnya sekolah itu kan ya sekarang sekolah makin bagus makin mahal, ya kan, sehingga kalau udah harga ya biaya pendidikannya, biaya sekolahnya mahal, ya boro-boro mikirin pendidikan kan, akhirnya ya udah ya terjadi sekarang gitu kan. Jadi lulus kuliah baru nyari kerja, ya itu baru ininya gitu kan. Apalagi pandangan lebih jauhnya lagi bagaimana dia membangun keluarga dan sebagainya itu masih jauh sekali. Jadi memang ya ini PR besar kita sekarang. Termasuk juga ada istilah di masyarakat kita, mungkin di generasi kita ya, ada istilah remaja. Anak remaja itu kan usia 12 sampai 18 tahun. Nah, anak remaja ini semacam kayak diberi pemakluman gitu. Dia boleh nakal, dia boleh pacaran, sehingga kalau ada anak 15 tahun, 17 tahun, dia mungkin berantem ya, dia nggak pulang rumah atau mungkin dia main game sampai malam, orang tuanya ya maklum, anak remaja gitu kan. Sehingga dalam mindset para orang tua itu melihat bahwa memberikan semacam pemakluman ke anak usia segini. Nah, ketika konsep remaja ini kita buang misalnya atau kita tidak pakai, karena konsep remaja ini sendiri ketika saya pelajari itu baru hadir di tahun 1918-an berapa gitu ya. Dan bukan sebuah konsep yang dari sananya, tapi memang sengaja dihadirkan gitu. Nah, ketika ini tidak ada konsep ini, maka dalam pendidikan di sekolah-sekolah itu orang guru atau mungkin itu semacam lembaga pendidikan memberikan pencerahan gitu sama orang tua. Anak usia 15 tahun itu harusnya udah balik, harus begini, harus udah akil gitu kan, udah matang secara kepribadiannya. Bukan dimaklumi gitu kan, karena ada konsep remaja atau puber atau apalah itu istilahnya gitu zaman kita. Jadi kalau anak usia 15 tahun itu nakal, masih diberi pemakluman, nggak apa-apa lah, masih remaja gitu. Istilahnya ya muda itu masih labil, wajar gitu. Ya gitu kan, ya puber itu kan istilah ya udah lama istilah puber itu. Nah, padahal dalam Al-Quran sendiri kan pemuda itu adalah kuat, ya kan. Jadi pemuda itu kuat. Jadi memang ya definisi kuat ya berarti kuat secara mental, kuat secara fisik,
kuat segalanya gitu kan. Bahkan ya dia kuat pandangan hidup dia terhadap dunia ini seperti apa. Ya PR besar kita. Oke, itu dulu ya sesi pertama kita.